Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas segala limpahan nikmat dan rahman rahimnya sehingga kita mampu bertemu meskipun melalui layar kaca. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi Agung Muhammad SAW yang mana telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni Abdinul Islam. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Johansa Hasim, biasa dipanggil Pak Jo. Langsung saja ke materi sejarah kebudayaan Islam. Bab pertama, yakni keadaan sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Silahkan disimak. Materi pertama, sejarah kebudayaan Islam, kelas 10. Peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Masyarakat Arab sebelum Islam dapat dilihat dari berbagai aspek. Pertama, dilihat dari keyakinannya. Kedua, dilihat dari kondisi sosial ekonomi. Ketiga, dilihat dari bidang sosial politik. Keempat, dilihat dari bidang pengetahuan. Kelima, dilihat dari tata sosial. Keenam, dilihat dari bahasa dan seni. Dilihat dari keyakinannya. Pada permulaannya, bangsa Arab Quraisy telah mengikuti dan meyakini ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu agama Hanifiyah. Hanif artinya benar dan lurus. Karena itu, sejak dulu ajaran tauhid sudah mengakar di hati masyarakat Arab karena pembauran dan pergaulan dengan bangsa lain mempengaruhi kepercayaan mereka. Tetapi seiring berjalannya waktu, ajaran tersebut mengalami perubahan, penambahan, dan pengurangan yang dilakukan oleh para pengikutnya yang tidak bertanggung jawab. Kemudian muncul berbagai ajaran yang meragukan dan akhirnya jatuh menjadi penyembah berhala yang dibawa oleh Amr bin Lu'ay al-Khuzai. Bangsa Arab mulai menyembah berhala ketika Ka'bah berada di bawah kekuasaan Bani Jurhum. Pasukan yang dipimpin oleh Amr bin Lu'ay al-Khuzai dari keturunan Khuza'ah datang ke Makkah dan berhasil mengalahkan Bani Jurhum. Kemudian Amr bin Lu'ay al-Khuzai meletakkan sebuah berhala besar bernama Hubal yang terbuat dari batu akik berwarna merah berbentuk patung manusia yang ditempatkan di sisi Ka'bah. Selain Hubal, berhala yang diletakkan di samping Ka'bah, ada lagi berhala-berhala yang lain, seperti Al-Lata, ditempatkan di Taif. Menurut Thaqif, penduduk Thaif, Al-Lata ini adalah berhala yang paling tua. Al-Uzza, tempatnya di Hijaz, kedudukannya sesudah Hubal. Manat
tempatnya di dekat kota Madinah. Manat ini dimuliakan oleh penduduk Yastrib. Bentuk-bentuk pemujaan yang dianut oleh bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Pertama, menyembah malaikat. Di antara bangsa Arab ada yang menyembah berhala dan menuhankan malaikat. Di kota Makkah ada sebagian bangsa Arab yang menganggap bahwa malaikat itu adalah putra-putri Tuhan. Kedua, menyembah jin, ruh, dan hantu. Sebagian bangsa Arab yang menyembah hantu, jin, dan ruh-ruh leluhur mereka, atau menganggap batu-batu sebagai makhluk yang terhormat. Bahkan diceritakan di sebuah tempat ada jin yang amat terkenal dengan nama Darahim. Mereka selalu mengorbankan binatang-binatang di tempat itu agar mendapatkan keselamatan dan terhindar dari segala bencana. Ketiga, menyembah bintang-bintang. Yang dimaksud bintang-bintang adalah matahari, bulan, dan bintang-bintang yang bergemerlap cahayanya pada malam hari. Mereka menganggap bintang-bintang tersebut diberikan kekuasaan penuh oleh Tuhan untuk mengatur alam ini. 4. Menyembah berhala. Sebagian bangsa Arab menyembah berhala atau arca-arca yang mereka buat sendiri, mulai dari batu, kayu, dan logam yang mereka buat dengan selera mereka sendiri, untuk kemudian mereka sembah sendiri. Yang terakhir, agama Yahudi dan Nasrani. Agama Yahudi mulai masuk ke Jazirah Arab tahun 1491 sebelum Masehi. Mula-mula di Mesir pada zaman Nabi Musa alaihissalam, sedangkan agama Nasrani masuk ke Jazirah Arab kira-kira abad ke-4 Masehi. Agama Nasrani berkembang di Jazirah Arab karena mendapatkan bantuan dari kerajaan Romawi dan Habsyi. Keadaan sosial ekonomi masyarakat Quraisy sebelum Islam. Kita tahu keadaan ekonomi sebuah wilayah dipengaruhi oleh letak geografisnya. Sedangkan Jazirah Arab terdiri dari tanah pegunungan yang tandus. Oleh sebab itu, banyak penduduk yang hidupnya tidak menetap. Mereka tinggal di pedalaman, yaitu masyarakat Badui, yang mata pencahariannya berternak. Mereka berpindah-pindah dari satu lembah ke lembah yang lain, mencari rumput untuk hewan ternaknya. Sedangkan di bidang pertanian dikerjakan oleh suku-suku yang bertempat tinggal di daerah-daerah subur, terutama mereka yang mendiami daerah subur di sekitar oase seperti Taif. Di tempat itu mereka menanam buah-buahan
dan sayur-sayuran. Sedangkan masyarakat Arab yang tinggal di perkotaan, biasanya mereka berdagang. Mereka sering disebut sebagai ahlul hadar. Kehidupan sosial ekonomi mereka sangat ditentukan oleh keahlian mereka dalam berdagang. Oleh karena itu, bangsa Arab Quraisy sangat terkenal dalam dunia perdagangan. Mereka melakukan perjalanan perdagangan dalam 2 musim. Pada waktu musim panas, mereka melakukan perjalanan dagang ke Syam, yang sekarang wilayah tersebut terkenal sebagai negara Syria. Pada musim dingin, mereka melakukan perdagangan ke negeri Yaman. Di kota Makkah terdapat pusat perdagangan, yaitu Pasar Ukas. Namun, hanya dibuka di bulan-bulan tertentu saja, seperti bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram.